Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobor. Ya. Masih bersama saya, ada Mas Ayung sebagai narator kita nih. Ya. Dan kali ini akan bercerita tentang apa, Mas Ayung? Baiklah, tentang horor Bang. Horor. Tentang horor. Baik. Terima kasih bukannya Bung Ogan, Bung ya kayak orang zaman kuno. Nah, sebelum ke cerita, aku mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang Ogan yang tadi udah pembukaan di depan. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang masih selalu mendukung kami di ngobrolin yang horor-horor ya Bang ya. Dukungan dalam bentuk apapun kami sangat menghargainya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir, inilah kami di ngobrol. Semoga betah, semoga bisa kayak yang lain ya Bang ya, nemenin kita selalu. Baiklah, ini ada sebuah cerita, ada sebuah kisah dari Mbak Kamiroh. Orang mana itu? Kamiroh apa Wasiro ya? Itu orang mana itu? Wasiro. Orang mana? Masih daerah dekat-dekat saya. Ya di depan kan pernah dulu aku ngomong kalau misalnya ada yang dekat-dekat kenapa yang jauh gitu. Iya benar. Maksudnya ceritanya langsung dari orangnya kan lebih enak begitu kan. Saya tahu kesehariannya kayak apa. Alhamdulillah tadi makan mie di luar Bang. Kamiroh itu adalah seorang janda Bang. Janda. Kalau janda ini aku serius nih. Iya serius aja Bang. Seorang janda usianya sekitar 27 tahun. Belum punya anak Bang. Kalau mau datang ke sana monggo. Namanya Kamiroh tapi samaran, jarang bisa ketemu. Itu cerita baru kemarin ini. Iya baru-baru ini. Oh, baru masih janda sekarang. Masih janda. Ya, masih mengupayakan untuk mencari belahan hati mungkin seperti itu. Catat. Dan masih menjanjikan. Dia orangnya rajin, kentang atau bahasa Jawa, bahasa Tegalnya itu kentang. Bukan yang suka leha-leha, baringan, tati-tati HP, nangis, ngambek, minta pulsa, minta data sama orang tua. Enggak seperti itu. Dia itu emang dari muda, walaupun pendidikannya nggak tinggi, tapi selalu ngarya. Demi keluarga, demi adik-adik bisa supaya sekolah, bisa lanjut sekolah. Jangan seperti Mbak Yu. Yang penting kamu pada pinter. Harapannya mungkin ya kan besok gantian bisa nyokong orang tua kalau nanti udah pada sepuh. Tapi kenyataannya kadang-kadang kan ada yang kecewa Bang. Tak openi, tak gede-gede lawan kasus lah macam-macam lah kayak gitu. Cuman ya memberi kan nggak usah mikirin tadi ya. Dan itu kayak udah umum kalau kehidupan ya nggak di desa nggak di mana aja seperti itu. Kakak yang ngayomi adik-adiknya ngalahi orang tua juga harus ngalahi sama yang muda. Nah ini Mbak Kasiro dari dulu seperti itu. Jadi ikut warteg jadi asisten, ikut asisten rumah tangga di daerah Jakarta di daerah mana seperti itu. Nyampe ditemukan cinta, dijanjikan banyak hal, ternyata dia sudah beristri. Oh, ternyata diduakan, diwayu, di madu. Akhirnya karena memang ini ya bukan jodoh, akhirnya putus. Kemudian dia sekarang menjadi seorang janda, tapi nggak pernah putus asa. Maksudnya saya punya masa lalu begini, pernah punya kecewa. Setiap harapan ya ada kecewanya, biasanya seperti itu kan. Harus siap untuk kecewa kalau kita berharap. Yang penting kehidupan tetap berjalan. Saya masih punya orang tua dan adik-adik dulu yang saya sekolahkan, yang saya openi, yang saya ngalahi demi mereka. Mereka ternyata belum bisa kerja nanti buat ngasih orang tua, malah pada nikah. Malah pada nikah yang perempuan dibawa jauh sama lakinya, sama suaminya, yang laki-laki pada ikut istrinya. Gimana sih? Iya ya, pada jauh dari rumah lah. Iya. Nanti ngumpul paling kalau lebaran. Itu pun kalau ngasih orang tua. Yang ada cerita sedih, cerita ini itu. Jadi beban juga. Ya begitu mungkin Mas. Tapi harus kami terima. Saya kerja. Tapi kalau sekarang, misalnya saya harus kerja keluar kota jauh-jauh.
nanti yang ngopeni bapak sama ibu yang udah sepuh siapa? Ada Mbak Yu satu sakit. Orang tuanya masih utuh. Masih utuh. Ya utuh orang, maksudnya masih sehat itu. Iya, masih berdua. Oh masih iya, masih ada semuanya. Akhirnya saya memutuskan ya, mencoba buat bijaksana lah, cari kerjaan yang deket-deket rumah aja wis. Tapi kemampuan saya nggak ada skill apa-apa, nggak ada. Ya skill saya yang nyuci baju, nyuci piring. Itu skill juga itu. Itu skill ya Bang? Iya skill itu, pakai jurus penggilasan. Akhirnya saya nyari-nyari info dari orang per orang, kawan juga ada yang mirip saya, dan mereka ternyata bisa ngarya di desa, kerja sama orang, ngopeni rumah, kadang-kadang jagain bocah. Akhirnya kalau di daerah saya itu ngasihnya sedikit sampai melebar ke kota. Ya, karena orang Tegal ya ke kota Tegal. Ya itu saya dapat majikan akhirnya. Itu belum lama lah, hampir mau setengah tahun yang lalu saya dapat majikan orang Tegal. Saya juga orang Tegal, karena saya Tegalnya desa Mas. Ada O-nya, biasanya orang Tegal ada O-nya ngomongnya. Akhirnya saya ke sana, alhamdulillah majikan saya baik banget orang, dua-duanya itu masih muda. Apa Mas, ngapunten apa aku emang masih cantik Mas, katanya seperti itu. Masih Mbak, saya bilang masih. Enggak, kadang-kadang apakah saya nggak merasa dilecehkan, cuman ada Mas Budi di sana. Just melintas teman-teman. Iya. Nah ini apakah saya masih cantik atau gimana ya? Kadang-kadang saya digodain sama itu, sama majikan. Padahal mestinya kan cantik banget. Mereka itu Tionghoa, keturunan Tionghoa. Itu Bang, dua-duanya. Kalau saya ngeliat cicinya ya cantik luar biasa kayak gitu. Tapi kadang-kadang saya sering risih digodain gitu loh. Mungkin pengen yang Indonesia banget gitu. Iya, ada kayak gitu kali ya. Apa saya yang kepedean? Memang dia caranya memperlakukan perempuan itu sih nggak nempel megang-megang gitu sih, enggak, cuman kadang-kadang sering ngintip-ngintip ngeliatin saya kerja terus goda-godain kalau istrinya nggak ada. Oh iya wis, tapi tanggap saya lumrah. Saya suka anak kecil, mereka itu punya anak, dan saya bukan spesialis untuk yang beres-beres rumah. Tapi dipekerjakan. Kamu yang penting urusannya dedek, urusannya si bocah kecil tersebut. Ya karena paling usianya 2 tahunan lah, 2 tahun harus nggantiin popok, papnya dia kayak apa, ya segala macam urusan yang kaitannya sama bocil. Sama bocil saya itu yang ngurusin. Akhirnya dibilang luang waktu nggak terlalu capek untuk kerja kasar ya enggak, tapi kalau ngopeni bocil ya capeknya luar biasa. Cuman kalau adem-adem kalau dia lagi tidur. Nah, bos saya itu terutama ini ya bapaknya si bos cowok, bapaknya bos cowok itu dia punya orang tua, berarti bapaknya ya. Orang tuanya itu sekitar berapa kilometer lah dari situ ke Tegal sebelah sana Bang. Ngalor lagi. Jadi masih komplit juga. Enggak ding, cuman satu, tinggal bapaknya aja. Jadi rumahnya itu cuman di rumah itu tinggal bapaknya, jadi ibunya udah nggak ada dan nggak ada pembantu, nggak ada siapapun di situ, jadi sepi. Cuman saya pernah diajak sana sekali, ya rumahnya orang punya gimana sih ya, cuman ya saya yang nggak betah, rasanya nggak tahu. Pernah saya diajak ke sana rombongan sama ibu bapak, ya bos lah, saya diajak ke sana pakai mobil, nggak nyampe nginep, tapi kayaknya nggak betah banget, hawanya itu beda sama di tempatnya bos. Apa saya risihnya karena ini bangunannya kayak bangunan tua gitu loh. Kan banyak ya daerah sana kayak tinggalannya Landa gitu loh. Bener. Yang jendelanya gede-gede. Lebar, jendelanya kayak gitu Bang. Saya nggak nyaman, perasaan di situ ya. Saya memang diliatin sama si bapaknya bos. Dia itu ternyata masih muda, nggak tua-tua banget. Bos saya aja paling usia 30-an. Jadi ya mungkin dia 55 tahun atau 50 tahun itu sering diliatin. Apa ya tadi? Ya sampai cantik neng, kayak gituin ya kan, biar bahagia. Ya Mbak. Akhirnya saya sering diliatin, tapi saya risihnya bukan sering dicuri-curi pandang sama tadi bapaknya bos, tapi kayak ada sesuatu yang mengawasi di rumah tersebut. Entah apa, entah siapa, di mana saya
pokoknya di mana tempat saya berdiri di beberapa ruang di rumah tersebut dan ruang-ruangan tersebut itu kayak saya berada di tempat lain dan bukan di Indonesia, ngomongnya seperti itu. Ya karena tadi bangunannya Bang, gede. bangunannya Tahu sih, gede, daerah situ. temboknya tebel-tebel, jendelanya seperti itu. Kayak di film-film Pitung katanya. Ya. Ya kan, bangunan-bangunan seperti itu. Saya merasa hawanya kayak adem, anyep bener-bener anyep loh. Dan banyak ruang di siang hari pun karena lampu dinyalain, tapi cenderung lampunya itu nggak bisa ngejangkau ke ruang semua karena lebar-lebar gitu ya. Jadi kelihatannya itu gelap. Saya nggak nyaman pokoknya di situ. Apakah di situ dulunya? Saya mikirnya gini, ini bekasnya siapa ya, company apa bekasnya siapa kayak gitu dia mikirnya dulu. Berarti pernah ada begini begitu, ada tembak-tembakan di sini, jadi begidik sendiri, berarti pernah ada banyak orang mati di sini. Oh, terus sampean itu mau menceritakan peristiwa horor yang di situ atau gimana Mbak? Nantinya iya Mas, tapi ini pertama kali saya datang ke rumah bapaknya bos. Nah, beruntung saya juga nggak nyaman, anak rewel juga, dan ya mereka memang cuman pengen bertandang ke bapak ya. Akhirnya balik itu berarti berangkat pagi, baliknya itu sekitar jam 1 siang. Saya pulang ke sana cuman ke rumahnya bos, cuman waktu itu dapat keluasan. Mbak, manggilnya Mbak kan, Mbak, jenengan kalau mau pulang aja nggak apa-apa, nggak usah kerja sampai sore. Kan biasanya kan sore jam 5:30, jam 5 itu baru pulang Bang. Saya pakai motor sendiri. Oh, yang bener Bu, saya senang banget kan disuruh pulang. Kebenaran di rumah lagi ada ibu-ibu, itu dekat-dekat rumah lagi mau ada acara apa sih, bentabok macam kayak gitulah Bang. Itu yang ngewang-ngewangi lah, ngewang-ngewangi. Bentabok itu rebanaan. Penting rewangi bikin jajan atau apa, kalau enggak kan enggak enak. Walaupun mereka tahu saya kerja. Saya pulang. Terus seperti tadi rencana awal, saya ganti baju, mandi dulu, makan segala macam. Saya ikut bungkus-bungkus jajanan segala macam. Nanti jam 2 baru mulai. Mereka mulai, saya tinggal pulang. Nah, malamnya itu saya bisa mimpi ada di rumah itu. Mimpi persis bahwa di rumah itu. Cuman karena ruangan-ruangan itu nggak begitu saya hafal ya, dan nggak semuanya saya masuki rumah besar tersebut. Dan ketika mimpi saya tahu-tahu udah ada di sebuah ruangan itu gelap, tapi saya nggak menemukan lampu. Gelapnya gelap kayak remang-remangnya gitu loh. Saya di situ, ini aku di mana? Di dalam mimpi aku itu di mana? Cuman nyambung juga, ini kayak di rumahnya Om, di rumahnya anunya bapaknya bapak apa sih ya? Bapaknya bos gitu kan. Kayak di rumah ini. Cuman kok sepi banget, nggak ada siapapun. Nah, jenengan di sananya sendiri, saya sendiri Mas. Nah, kalau saya batuk begini aja itu gemlandang gitu loh, suaranya gema. Ini sepi banget. Lah, ini ruangan tuh lebar banget, cuman ada kayak tempat duduk itu panjang, tempat duduk yang buat nyantai. Saya masih bisa melihat lampu-lampu gantung yang gede-gede banget begitu. Terus ada gambar gede banget. Itu cuman bunga mawar 1. Di situ saya melihat bunga mawar 1. Tapi tak perhatiin bunga itu ya, kelopak-kelopaknya, daun yang begini itu gambarnya semacam abstrak itu kayak membentuk lukisan wajah seseorang. Kayak membentuk wajah seseorang. Akhirnya saya alihkan perhatian saya karena ada suara glebuk kayak gitu loh. Ini apa? Ada suara kayak ya bunyinya kayak gitu. Tahu-taunya itu dari ruangan yang lain. Jadi kayak pintunya kan gede banget tuh. Masuk ke ruangan lain, ternyata itu kelelawar gede, dan saya bisa walaupun dalam mimpi itu kayak mencium aromanya. Saya melihat jelas itu kelelawar ada 2 biji yang keluar dari 2 ekor itu ya, tapi gede-gede. Kalau di tempat saya ngomongnya kendo apa itu yang gede-gede itu sempat di atas kepala saya sampai saya miring gitu kan, ngeles begitu. Terus bukannya saya mundur apa pengen keluar dari ruang tersebut, ada kayak keinginan untuk pengen tahu ini di mana sih sebenarnya, dan itu sana ruang apa. Saya baru mau lah, wong di sini aja sepi banget, nggak ada suara apapun, benar-benar sepi. Cuman ada satu suara kepakan kendo, kepakan kelelawar tersebut. Ketika saya mau melangkai pintu yang nggak ada
yang nggak ada daun pintunya, cuman beginian doang pembatas ruangan. Saya mendengar banyak suara orang di sana, tapi saya nggak bisa mendapatkan satupun sosok atau wujud siapapun yang ada di sana. Adanya ruangan itu gelap, tapi lega, terus kayaknya semacam ada bangsanya, lemari mungkin yang nggak terlalu jelas, pokoknya ada lemari, ada ini lampu gantung yang nggak dinyalain, tapi di situ ada suara, ya mungkin kalau dipada-padani Mas, kalau disama-samain kayak suaranya orang-orang luar, ya gitulah ngomongnya. Tapi nggak tahu, kalau Inggris saya rada paham, bahasa company saya bilang gitu kan, iya dia Mas, bahasa Belanda. Iya gitu. Mungkin bahasa Landa katanya. Iya ngomongnya Landa bukan Belanda, bahasa Landa katanya. Kayak gitu saya nggak bisa nangkep ini siapa. Saya takut, langsung didera rasa takut, dan kemudian saya mundur karena jangan sampai saya ganggu mereka, ada rasa takut. Saya mundur, itu nyebrangin ini pintu tadi. Saya berhentinya itu kayak nabrak sesuatu di belakang saya, dan itu bukan benda yang keras, tapi kayak seseorang yang berdiri di belakang saya. Langsung saya berhenti, ini siapa kan? Aku nabrak apa? Wong tadi di situ aja lega. Pas saya balik badan itu, ternyata itu kaget, luar biasa kaget. Saya melihat ada perempuan itu di depan saya. Cuman kalau saya berdiri itu pas di dadanya dia. Yang nabrak itu tuh areal kesini lah, ke bawah. Aku bayangin kan Bang, di area dada segitu nabraknya. Iya kan? Empuk, ya. Iya, bayanginnya berarti empuk mungkin di situ. Mbak Wasiro, saya itu di sana langsung balik badan. Saya cuman melihat ada dress, ya gaun, bahasanya itu gaun yang nyambung, namanya apa sih mungkin teman-teman ya, jadi bukan terpisah, rok ya langsung terusan begitu. Cuman long dress lebih tepatnya kayak gitu. Saya nggak bisa melihat mukanya karena memang gelap, cuman rambutnya entah itu warnanya apa, yang hitam ya kelihatan hitam semua. Tapi kalau mungkin terang, ini mungkin dressnya itu warnanya putih. Mungkin warna putih tapi ada kayak avocado begitu loh. Totol tapi enggak, jarang-jarang. Saya langsung ngapurane, maaf, saya latah begitu. Maaf. Itu enggak ada ucapan apapun. Dia itu di depan saya. Saya juga mau ngeliat mukanya di mana. Saya orang Indonesia, orang Jawa. Enggak ada turunan orang tinggi. Dia pendek, dia tinggi begitu. Enggak ngomong, iya kayak apa kayak. Dia cuman geser. Bukan jalan loh Mas, geser loh. Kalau jalan saya ngeliat langkahnya lah, apa bunyi kletuk atau melangkah bener-bener itu cuma geser. Saat mau geser, saya langsung di sananya, Mbak, sampean siapa? Itu tambah jauh. Padahal di ruangan tersebut kalau dia geser sejauh itu udah mentok tembok lagi. Tapi ngomplong perasaan ke sana. Saya tuh teriak-teriak sampai saya bangun aja masih, Mbak, sampean siapa? Dibangunin sama orang tua saya. Roh, ngimpi apa? Kon kas ngendi? Kamu itu dari mana? Kamu ngimpi apa? Kayak nginung dinungi. Saya diminumin sama ibu. Terus kan saya tak ceritain sama ibu saya, Bu, saya mimpi di rumah begini ketemu lah kok gak setan, nanti jangan-jangan setan kata ibunya. Itu bapak saya, memang dia udah matanya enggak udah nanar banget lah, udah nggak bisa ngeliat jelas, cuman kan pendengarannya masih baik. Itu dari kamar, cangkemnya yang bener katanya, cangkemnya yang bener orang ngomong setan kayak gitu. Nanti malah ketemahan kalau dia omongin begitu, nanti malah jadi nyata gitu. Iya, nanti kalau malah jadi nyata. Saya padahal mimpi itu sebentar, karena saya mainan HP itu jam 11:30, bangun jam 12 aja belum ada. Paling sekitar 15 menit saya tidur lah. Tapi rasanya kayak habis. Dulu itu saya sering ikut orang tua itu bawain gabah dari sawah, gendong wirawiri, rasanya kayak gitu, kesel banget, capek banget, badan itu ngertak semuanya. Saya benar-benar lelah banget. Dan malam itu entah rasa takutnya kayak apa, saya itu pengen ditemanin emak saya untuk tidur di kamar saya. Padahal ya orang tua kadang-kadang ya udah sepuh begitu,
lupa kencing atau lupa apa itu jaritnya kadang ada pesing-pesingnya apa, ya orang tua sendiri saya nyaman ditemenin orang tua. Kenapa sih Nok, katanya, bisa nekon ngimpi kayak gue, kenapa kamu mimpi seperti itu? Saya ceritaan siangnya begini sama bos saya. Sing hati-hati, wong hidup itu kita orang mung dewekan. Hidup itu bukan cuma kita sendiri tapi ada alam lain di sekitar kita. Misi-misi, kapan-kapan misi-misi jangan langsung masuk. Akhirnya saya merupus ngobrol ngalor ngidul, diceritain sama orang tua saya masa lalunya kayak apa, dan saya waktu itu baru dengar sih banyak yang kelewat. Ternyata banyak hal yang baru dibuka orang tua saya. Jadi yang tadinya saya mau benci sama adik-adik yang udah, ya gampangannya udah rada melupakan lah tanggung jawabnya, saya akhirnya berusaha buat tulus, buat dengan apa yang sudah saya lakukan buat keluarga kayak gitu kan. Nah jam 2:30 kami baru tidur. Saya tidur begitu ya. Kalau emak mungkin masih melek, tapi kalau saya tidur lampu harus tak matiin. Biasa bang copotik. Iya kan? Iya kan seperti biasanya perempuan. Katanya saya juga nggak tahu. Kalau saya tahu mah. Nah, terus pagi-pagi saya berangkat seperti biasa. Tapi sebelum berangkat baru saya mau naik motor, ditelepon sama bos. Itu si cicinya, berarti bos yang perempuan. Loh, kamu cepetan berangkat ke sini, kita mau berangkat. Loh Bu, emang iya dari kemarin lalu ya, beberapa hari yang lalu Cici ngomong kalau mereka itu mau ke Semarang, tapi kemungkinan bocahnya nggak diajak. Ditinggal. Iya, kemungkinan bocahnya nggak diajak. Terus rencananya tadinya katanya mau dititipin di tempat saya. Itu loh, dititipin. Ya mau di rumah di situ ya monggo, tapi kalau misalnya ini kan sampai 2 hari, suruhnya dibawa ke kami. Karena memang Cici sama Koko juga pernah main ke tempat kami, tempat rumah saya, udah kayak keluarga lah seperti, walaupun saya belum kerja lama. Akhirnya, ini Bu, saya juga mau berangkat. Ya wis, hati-hati, kamu hati-hati. Saya berangkat ke sana, ternyata udah sampai di sana. Itu yang namanya koper segala macam udah disiapin semua, udah tinggal dimasukin mobil. Saya itu nggak tahu maksudnya mau berangkat hari itu. Ini bocah titipin ini buat jajannya, ini buat kamu segala macam. Tak kira itu mau dibawa ke rumah. Loh Bu, ini maksudnya gimana Bu? Kok dikeluarin lagi koper-koper yang lain itu yang dalam mobil? Lupa, kamu mau tak anterin ke tempatnya. Bapak ngomongnya apa sih? Ya bapak aja lah, ke tempatnya mertuanya si Cici tersebut. Maksudnya gimana? Kamu itu 2 hari nginep di tempatnya orang tua. Waduh, di rumah itu suruh nginep di situ. Bu, nggak usah banyak ngomong lah, pokoknya gampang. Yang lain-lain kamu juga nanti tak lebihin, bukan kayak kerja biasa. Pokoknya di sana kan lebih nyaman nanti sama daripada di tempat kamu nanti ngerepotin. Saya nggak bisa mangap, saya langsung diantar sama ini tadi ya bos saya, kemudian ke tempat bapaknya sana. Yakin pertama saya datang ke situ nggak ada pikiran macam-macam. Bahkan ketika pertama ngeliat bangunan rumahnya aja, keren banget, kayak di film-film. Pengen banget rasanya aku masuk segera, terus di dalamnya apa sih sebenarnya. Kalau sekarang karena pernah masuk ke situ pertama kali, kayak ada yang ngeliatin, pernah mimpi seperti itu, akhirnya mendingan saya pengennya nolak, tapi kayak nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau saya dengar dari omongannya bos yang laki-laki, saya nolak boleh. Kalau memang kamu nggak mau, nggak apa-apa gitu. Nanti saya cari saudara yang lain, Pak, tak titipin. Tapi entah itu perasaan dari mana, saya merasa kayak ketarik untuk mau ke rumah tersebut. Ada sesuatu yang saya nggak bisa saya nalar, alasannya apa. Akhirnya kami pun sampai di rumah tersebut, dan ternyata yang saya pikirkan nanti serem dan macam-macam gitu ya, hari itu rumah kelihatannya terang, bapak bersikap baik, anaknya si Koko tersebut juga nggak rewel. Saya merasa kayak saya itu bukan pembantu, saya keluarga di situ kayak gitu loh, dipasrah-pasrahin. Nah udah, akhirnya ditinggal kami itu sekitar jam 10 pagi. Dan mungkin kalau perkiraan saya, ini
Koko sama Cici ya, bos saya itu baru nyampe sinilah Pantura mungkin. Bocah itu udah nangis. Kalau dia nangis biasanya kangen sama bapak sama ibunya itu manggil nama lah, papi, mami. Ini kalau nangisnya enggak. Dan yang saya waktu itu kurang sreg ya buat saya, kok mbahnya nggak open gitu loh. Cuek aja. Cuek. Dia itu pas kemarin ada saya datang pertama kali itu dia sering lirak-lirik. Kalau itu ada saya, kan harusnya ini kalau memang saya dibilang cantik dan menarik atau yang lain-lain lah, harusnya waktu saya ke situ itu dia justru kebenaran. Ini aku sendirian dan aku baru sadar aku bisa diapa-apain loh. Ini aku perempuan gitu. Kok nggak mikir jauh-jauh. Tapi nyatanya sikapnya bapaknya acuh banget. Nggak ngomong, nggak ngeledekin saya gitu loh, nggak godain sama sekali. Dia asik dengan ngerokok, dengerin apa tuh player musik apa kayak gitu loh, apa sendirilah kayak gitu. Bahkan cucunya nangis itu aja dia nggak nanya itu kenapa dek, kenapa, ayo gendong sama eyang apa sama mbah, itu orang sana ngomongnya apa sih, itu nggak kayak gitu. Sampai saya mau ngomong, Pak ini gimana, akhirnya oh iya saya nelpon. Udah nggak apa-apa, orang bocah nangis ya biasa, kamu demin apal banget, saya udah jalan, pokoknya itu saya pasrahin, itu tanggung jawab kamu, katanya seperti itu. Saya dari bocah itu nangis, ternyata nangisnya lama, dan saya perhatian dari nangis itu, bocah itu bukan keganggu masalah makan, ya bener, badannya juga sehat, tapi kayak dia itu nggak nyaman di situ loh bang. Nyanyinya, nangisnya itu matanya agak kaget-kaget begitu ngeliat kiri kanan bocah 2 tahun kan udah ekspresinya udah jelas ya. Kamu itu kenapa dek? Saya manggilnya dede. Paling nggak bisa ngomong apa-apa, emang ngomongnya belum jelas juga, bocah Cina putih banget kan ya. Akhirnya waktu bergeser berhentinya itu di luar, tetap saya dengar orang adzan. Berhenti itu jam berapa ya, 3:30 itu loh, ada suara adzan asar, berhenti, dan sampai maghrib pun kami aman, nggak ada apapun. Dan saya dikasih tahu sama bapaknya bos, ini yang kamar mandinya ini udah apal berarti di situ. Ternyata kalau tak pikir-pikir, cuman perasaan saya yang lagi pertama datang, terus saya ragu ya karena saya mimpi begitu-begitu. Akhirnya ternyata nyampe maghrib pun nggak apa-apa. Nah, tapi kejadian maghribnya itu bang, yang bikin saya akhirnya pokoknya harus keluar dari sini. Pokoknya aku harus keluar dari sini. Memang ada mbak waktu begini mas, saya kan maghrib seperti biasa. Kalau asar saya badung, lupa kesoren, terus megang bocah ini di tempat yang baru, saya nggak bisa sholat asar. Pas maghrib justru saya baru angen-angen gitu, saya mau sholat ternyata bapak ngomong, kamu nggak sembahyang roh, katanya. Kenal, nama saya kenal. Sembahyang, ya udah itu tempat bersih, kalau alat-alatnya kamu mungkin bawa sendiri, katanya begitu. Iya pak, saya siapin nanti buat makan bocah, susunya apa segala macem lah. Terus bocah juga kelihatannya anteng. Di kamarnya bapak atau kamar yang lain yang udah disiapkan itu terang, tapi tetap aja bangunannya kan seperti itu, serem lah menurut saya. Saya wudhu, ada keran agak masuk ke dalam, dan entah ya, ketika maghrib itu saya masuk ke area belakang, saya mendapatkan ruangan itu sama persis kayak di mimpi bang. Pas itu. Pas. Yang pertama datang itu dia nggak nyampe ke situ, nggak ke ruangan tersebut. Aku masuk ke dalam begitu kan, ini kok ruangan persis banget ya kayak saya di mimpi itu, tapi nggak serem, nyatanya nggak serem. Ada lampunya nyala begitu kan. Ya. Lanjut saya. Walaupun nyala nggak terlalu terang, tapi ini nggak serem. Saya keran bagus, saya wudhu di situ. Saya wudhu itu gemericik air di ruangan yang tebal begitu ya, batanya mungkin gede-gede atau bangunan lama. Posisi satu mungkin, kalau sekarang setengah-setengah. Iya, itu di sana jarak mungkin lama nggak dipakai itu pancuran air yang di situ. Jadi kayak baru basah,
perasaan itu air ngalir langsung rembes hilang begitu. Saya itu wudhu belum selesai, di kuping saya kayak ada pertama angin itu dari arah luar. Mungkin saya melihat ada jendela yang nggak ditutup, apa memang nggak ada ininya, nggak ada tutupnya, tapi itu masih dalam area rumah, jadi aman lah begitu ya. Tapi ada taman sebelah sana, sebelah luarnya ada taman. Dari situ saya merasakan kayak ada angin, itu wudhu belum selesai, di kuping kayak gitu. Nah, ketika saya udah menginjak wudhu yang terakhir, cuci kaki lah, saya membasuh kaki begini, itu kuping saya suaranya nging kayak gitu, ada suara nging kenceng banget bang. Perasaan saya, kata Mbak Kamiro itu suaranya kayak librinya itu loh, dara, burung dara yang ada selulingnya itu kan biasanya bunyi kayak gitu, yang ditempelin bang. Suaranya kayak gitu nging. Saya tuh, aduh, kuping saya kayak gini, ini apa ya? Ini buru-buru tak selesain itu, sampai dari tempat yang tadi buat wudhu masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya itu masih kedengeran nging suara kayak gitu, sampai saya melewati pembatas karena nggak ada tangkap pintunya begitu, nggak ada daun pintunya, itu selesai, suara selesai. Dan yang ada di sini dok langsung didera rasa takut, bener-bener takut. Waktu itu saya itu masuk, saya lihat ingon-ingon saya, katanya bocah cilik itu dia masih anteng. Saya pikir Mbak, ya saya pikir karena memang kelihatannya itu diem tiduran, oh bocah udah tidur, saya damai banget, nanti mau HP-an kayak mau apa bebas lah seperti itu. Tapi saya ada takutnya, bapak sendirian, saya perempuan, tak kunci pokoknya, nanti itu tak kunci. Wis kan, saya nggelar sajadah pakai mukena, saya bawa itu tadi katanya mau ini kan, saya ada di tempatnya bos, udah tak siapin buat sholat kalau di sana kan. Saya bawa ke situ, saya baru kerenggeng bahasanya itu, baru ancang-ancang mau sholat, kaki baru naik ke sajadah begini, deg, bocah itu langsung wah, ada suara kayak gitu sekali, keras, tapi ya keras nggak keras lah kayak gitu, tapi bukan suara nangis. Wah, ada suara gitu, saya langsung celinguk, udah pakai mukena, saya ngelinguk ke kasur situ. Bocah itu ternyata dari tadi bukan posisi tidur, nggak tidur ternyata. Jadi sempat yang namanya bawaannya orang tanggung jawab, walaupun kalau sholatnya kayak saya ya, yang penting bisa sholat wis lillahi ta'ala. Sebelum Allahu Akbar saya udah ngelirik dulu, saya sempat ngelirik itu, bocah melek ternyata, dia itu melek, cuman diem begini sih, cuman diem tapi nggak ngapa-ngapain, tangannya ya lurus, kakinya juga lurus, kayak orang ngelonjor begitu. Tapi saya harus sholat dulu, baru Allahu Akbar, langsung saya berhenti sholatnya langsung. Saya langsung samperin bocah itu yang paling selangkah, selalu ngabruk lah begini. Kamu kenapa? Ternyata posisinya itu bukan tidur, cuman lempeng, dan dia itu matanya itu kayak kebalik lah, kayak kecil begitu, kejer. Saya pikir ya kayak setip lah, kayak bocah-bocah setip, tapi nggak biru lah, nggak dingin badannya kayak gitu. Nanti nyambung lagi aja apa ya bang? Karena masih panjang bang. Ya oke, bang. Ya boleh lah. Nah, iya. Ada season 2. Ada season 2 karena memang waktunya kayak masih panjang ceritanya. Nanti kita sambung season 2 aja bang. Itu aja ya. Ya. Monggo kalau mau penutupan. Ya. Ya oke. Nanti kita lanjut ke season 2. Itu saja persembahan ngobor kali ini. Nanti kita lanjut season 2 berikutnya. Tunggu saja nanti. Ya mas ya. Ya. Dan itu saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.